Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Jonia Channel. Malam hari ini saya akan membahas tentang aplikasi pinjaman online legal, yaitu di aplikasi Lazada PayLater. Malam hari ini saya mau membahas resiko apa kalau kita gagal bayar di Lazada PayLater ini untuk di awal tahun, di bulan Maret ini di tahun 2023. Jadi sebelum video ini saya lanjutkan, mohon kiranya buat teman-teman untuk subscribe, like, komen terlebih dahulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Untuk resiko terberat daripada gagal bayar Lazada PayLater ini, teman-teman pasti tahu, ini sliknya masuk ya teman-teman. Jadi untuk sliknya di Lazada PayLater ini masuk karena Lazada PayLater yang lama ini bekerja sama atau vendornya itu pendanaannya dari Aku Laku. Jadi Lazada lama yang saya pakai seperti yang saya pakai ini yang sudah lama ini vendornya dari Aku Laku. Untuk sliknya pasti masuk karena untuk slik di Aku Laku sendiri masuk ke Bank Neo ya teman-teman. Untuk vendor yang kedua di Lazada PayLater itu sekarang ada vendornya yang terbaru yaitu Atomi. Atomi ini belum ada DC lapangannya teman-teman. Tapi untuk sliknya masuk karena Atomi ini masih satu grup dengan Kredit Pintar. Teman-teman pasti tahu untuk KP sendiri DC lapangannya sudah merata, tapi untuk DC lapangan yang vendornya Atomi dari Lazada PayLater ini belum ada, maksud saya masih random daerah Jabodetabek saja. Yang jelas ini masih random teman-teman. Jadi kalau untuk di luar Jabodetabek kayaknya belum ada. Jadi ini resiko terberat dari gagal bayar Lazada PayLater masuk slik. Untuk DC-nya bagaimana Kak? Untuk penagihan dari Aku Laku, kalau kita gagal bayar Lazada PayLater ini, yang vendornya dari Aku Laku, jangan takut teman-teman. Jangan panik, karena untuk DC lapangannya pasti datang, tapi saya garis bawahi ya teman-teman, untuk DC-nya itu datang itu nggak seperti DC yang WhatsApp kita, yang ngancam kita ya teman-teman. Jadi untuk DC yang datang ke rumah itu mereka sopan, maksud saya nggak kasar gitu. Jadi kalau mereka datang dengan baik, sopan, ya kita nerima mereka dengan baik, sopan juga. Makanya untuk resiko gagal bayar di PayLater Lazada ini, untuk penagihannya dari Aku Lakunya langsung teman-teman. Bukan dari orang kantor orang kantor Lazadanya, tapi dari pihak Aku Lakunya langsung. Lah untuk resiko selanjutnya apa Kak? Resiko selanjutnya mungkin tidak cuma ancaman lewat WhatsApp, telepon itu udah biasa seperti pinjol-pinjol lainnya, dan bunga dendanya juga tidak melebihi dari 100% pinjaman pokok. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar di Lazada PayLater yang kemarin tanya, Kak, ini saya hutang misalnya 2 juta, nanti saya gagal bayar misalnya 5 bulan jadi 5 juta atau 3 juta. Jadi enggak seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita ada limit 2 juta, misalnya terpakai semua limitnya 2 juta ya menjadi 4 juta. Walaupun itu kita gagal bayar mau 1 tahun, 2 tahun, juga sama, limitnya sudah berhenti di 100% pinjaman pokok, maksudnya bunga dendanya. Untuk selanjutnya, biar teman-teman itu percaya saya ada gagal bayar juga di Lazada PayLater, ini saya akan kasih contoh atau kasih tahu ini gagal bayar saya di Lazada PayLater. Jadi dulu saya ada limit 1.500.000 teman-teman. Saya pakai semua 1.500.000 itu, dan saya sudah mengembalikan teman-teman, sudah saya cicil, ini angsuran saya. Dari mulai 100.000, 20.000, 50, saya rajin mencicil. Itu dulu. Nih, ini teman-teman pasti tahu, ini sudah saya cicil, dan sekarang pembayaran saya yang jatuh tempo di tanggal 2 Juli ini sekitar 1.741.000.
dari limit 1,5 juta ini sebenarnya sudah menjadi 3 juta lebih teman-teman. 3 juta lebih sedikit gitu. Jadi udah bunga dendanya udah 100% dari pinjaman pokok. Dan ini sudah berhenti ya teman-teman. Untuk tagihan saya ini sudah berhenti, tidak bertambah lagi, dan saya juga sudah berhenti membayarnya dari mulai 3 bulan yang lalu saya stop bayar, stop mencicil, stop bayar Lazada Paylater ini. Dan alasannya apa Kak, kenapa harus di-stop? Saya jawab ya teman-teman, alasan saya menyetop semua tagihan pinjol termasuk Lazada Paylater ini, saya capek teman-teman. Saya capek dengan saya mencicil 100.000, 20.000 sampai total bisa dilihat ini totalnya total itu udah 1.500.000 lebih. Ternyata DC aku lakunya tetap berkunjung ke rumah. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar di Lazada Paylater nanti bakalan didatangi DC aku laku dari orang aku lakunya langsung. Jadi untuk penagihannya walaupun dicicil, ini DC aku laku nggak seperti DC yang lain. Dia berkunjung itu kalau yang lain sudah dicicil kayak begini, kayak saya mencicil Kredivo itu sampai mau selesai, itu DC-nya nggak ada yang datang ke rumah teman-teman. Sampai saya mau gagal bayar 1 tahun, DC nggak ada yang datang ke rumah. Ini sama, Kredivo sama aku laku ini saya cicil seperti ini. Tapi untuk DC aku laku ini tetap datang teman-teman. Walaupun kita rajin mencicil, kita bayar misalnya 2 hari sekali, 3 hari sekali, percuma. Jadi saya putuskan untuk stop bayar di aku laku, stop mencicil. Jadi ini tinggal bunga dendanya saja. Jadi saya nanti kalau memang ada rezeki lebih, saya pasti bayar walaupun tinggal bunga dendanya. Tapi untuk saat ini saya semua stop pembayaran untuk semua aplikasi pinjol legal maupun ilegal. Apapun resikonya saya akan terima teman-teman. Mau DC datang ke rumah, mau mereka mau ngancam, itu memang resiko kita sebagai debitur yang gagal bayar, ya ancaman-ancaman seperti itu udah harus kita terima ikhlas ya teman-teman. Jadi yang terpenting kita ini kuatkan mental saja. Bila mana ada DC datang ke rumah, kita tanya baik-baik DC-nya. Kalau memang DC datang baik-baik dengan sopan, ya kita terima dengan baik-baik sopan juga. Jadi kalau buat teman-teman yang gagal bayar di aku laku, ini kalau memang vendornya maksud saya gagal bayar di Paylater Lazada ini, kalau vendornya aku laku pasti ditagih ataupun didatangi ke rumah walaupun tinggal bunga dendanya saja. Saya sudah 3 kali teman-teman didatangi dari pihak aku laku, tapi tetap saya belum bisa bayar, akhirnya capek sendiri sampai sekarang nggak datang-datang lagi. Jadi saya setiap datang itu saya bilang saya nanti akan bayar, tapi untuk tidak sekarang ini, tapi nanti kalau sudah keuangan saya membaik dan saya ada dana lebih buat pembayaran, saya bayar bunga dendanya. Begitu teman-teman. Akhirnya sampai sekarang sudah nggak datang-datang lagi. Awal datang itu masuk 90 hari teman-teman. Masuk 90 hari datang yang pertama. Saya bilang seperti itu, ini tinggal bunga dendanya saja. Saya akan bayar nanti setelah saya ada uang. Kemudian ganti lagi 1 minggu lagi teman-teman, 1 minggunya lagi ganti DC lagi datang ke rumah. Saya jawab seperti itu juga. Akhirnya yang ketiga kalinya itu datang lagi, cuma ngobrol biasa aja, nggak menanyakan tagihan atau apa. Cuma dia visit ke rumah debitur itu buat laporan kantor katanya. Yaitu sudah ketiga kalinya. Terus sampai sekarang sudah nggak ada yang datang-datang lagi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar di Lazada Paylater, nggak usah berkecil hati, nggak usah panik. Kita harus kuatkan mental. Buat teman-teman yang baru galbay, coba dilihat yang di aplikasinya.
apakah vendornya dari Atomy atau Aku Laku. Kalau dari Atomy, untuk saat ini masih aman ya teman-teman. Jadi untuk Atomy ini DC lapangannya masih random. Oh, mungkin hanya itu resiko terberat daripada gagal bayar Lazada Paylater, teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, kalau memang teman-teman ini gagal bayar di aplikasi Paylater Lazada, tapi belum ada dananya, jangan pernah cari dana talangan, gali lubang tutup lubang ya teman-teman. Nanti kalau memang teman-teman belum bisa cicil, menurut saya, saran saya jangan pernah dicicil. Jadi sudah tunggu aja DC datang ke rumah, nanti teman-teman bisa nego pokoknya saja. Tapi nego pokoknya itu teman-teman kalau belum ada dananya untuk melunasi, jangan nego pokok langsung kita cariin dana talangan untuk melunasi pinjamannya. Tapi teman-teman nego pokok tapi dengan mencicil, maksud saya. Misalnya pokoknya 1 juta, teman-teman sanggupnya 1 juta, tidak ada bunga dendanya teman-teman nggak sanggup bayar gitu. Jadi 1 juta ini teman-teman minta waktu dicicil berapa kali gitu. Misalnya 1 bulan sekali 100.000 kah? Atau seminggu sekali 20.000, 50.000 kah? Jadi teman-teman ada kesepakatan sama DC-nya. Sebenarnya DC-nya juga bisa diajak berdiskusi sebenarnya teman-teman. Jadi apapun kendala kita bisa nanti kita ngobrol sama si DC yang datang ke rumah. Nanti pasti ada solusi titik temu ya teman-teman. Jadi nggak yang datang itu kasar-kasar, enggak. Jadi insya Allah bakalan ada titik temu. Baiknya itu seperti apa kalau kita memang belum ada dananya. Kalau memang mau bayar pokok, cicil pokoknya itu mau seberapa? Pasti nanti ada pertanyaan seperti dari DC-nya. Buat teman-teman, sekali lagi nggak usah panik. Sekarang ini kita fokus untuk keluarga saja. Dan ibadah sekarang di bulan puasa ini kita fokus beribadah ya teman-teman. Fokus beribadah dan berusaha memulihkan ekonomi kita yang sudah hancur-hancuran gara-gara pinjol. Kita menata hidup baru lagi, buka usaha baru, buka lembaran baru ya teman-teman. Semoga kedepannya kita diberi kelancaran rezeki, usahanya lancar jaya kembali ya teman-teman. Semoga kita juga diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.